Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar melalui pembelajaran daring karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna bagi kita di masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Apa itu teks berita? Apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks berita? Sebelum itu, Ananda harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada dalam teks berita. Oke. Ananda pasti pernah menonton TV, mendengarkan radio, dan membaca koran. Biasanya dalam acara TV itu ada berita malam, berita siang, atau sekilas info di tengah asiknya Ananda menonton acara kesukaan Ananda. Teks berita adalah sebuah teks yang berisikan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang disebarluaskan dan disampaikan tadi seperti yang Ibu katakan melalui radio, melalui TV, melalui koran, melalui majalah, melalui pamflet yang ada di jalanan yang berisikan iklan-iklan itu juga termasuk berita. Jadi berita tidak hanya ada di televisi saja. Unsur-unsurnya adalah 5W1H atau adik Simba. Apa sih 5W1H dan adik Simba itu, Bu? Nah, 5W1H dan adik Simba ini sebenarnya sama. Cuma perbedaannya adalah penggunaan bahasa Inggris. Misal, 5W1H itu bermakna what, why, when, where, who, dan how. Kalau adik Simba itu A-nya untuk apa, D-nya untuk dimana, K-nya untuk kapan, C-nya untuk siapa, M-nya untuk mengapa, B-nya untuk bagaimana. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang 5W1H. Bu, kalau misalkan kami mau pakai adik Simba, bagaimana? Boleh bebas nak, karena intinya sama. Oke. 5W1H. W yang pertama itu what, artinya apa? Ya benar, artinya apa? Nah, apa maksudnya di sini adalah misalkan Ibu mengambil sebuah contoh berita banjir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebanjiran. Itu unsur apa? Kita lanjut. Yang kemudian adalah W yang kemudian adalah why. Why itu kenapa? Kenapa bisa terjadi banjir? Misalkan banjir terjadi karena meluapnya sungai yang ada pada daerah tersebut, atau bisa juga karena hujan deras selama 2 hari. Itu why. Kenapa banjir itu bisa terjadi. Ketiga, W-nya adalah where. Where itu artinya di mana. Di mana peristiwa kebanjiran tadi terjadi? Misal kita pisahkan peristiwa banjir yang terjadi itu di daerah Rumbai. W yang ketiga itu when. Kapan? When itu artinya kapan. Nah, kapan banjir ini terjadi? Misalkan kebanjiran ini terjadi pada tanggal awal tahun, yaitu 1 Januari 2020. Yang W yang terakhir adalah who. Who ini adalah siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kebanjiran tersebut. Misalkan seperti ini. Kebanjiran ini sangat merugikan warga Rumbai karena barang-barang elektroniknya menjadi rusak. Berarti who-nya di sini adalah warga Rumbai, atau bisa juga pelaku yang melakukan pembuangan sampah yang menyebabkan banjir telah ditangkap polisi. Nah, pelaku ini juga bisa disebutkan sebagai who atau siapa. Yang terpenting adalah siapapun yang terlibat di dalam
berita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita selesai dengan 5W, terakhir adalah 1H. H itu how, bagaimana. Bagaimana kebanjiran ini dapat terjadi? Nah, seperti tadi, banjiran ini bisa terjadi karena meluapnya air sungai. Nah, itu dia tadi unsur-unsur yang ada pada teks berita, yaitu 5W, 1H, dan adik simbah. 5W, 1H adalah where, 5W, 1H adalah what, why, where, when, dan who plus how. Adik simbah adalah A apa, di mana, S siapa, K kapan, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur tersebut, Ibu hampir lupa untuk mengecek kehadiran Ananda semua. Anda harus menuliskan berita apa yang terakhir kali Ananda dengar atau Ananda tonton di televisi. Misalkan Melanilia tuliskan kebakaran atau Melanilia COVID-19. Seperti itu ya. Kemudian, setelah mengetahui unsur-unsur yang ada dalam teks berita, Ibu memberikan kalian sebuah oleh-oleh yang menarik. Apa itu? Yaitu kalian tonton berita di TV atau mendengarkan radio, kemudian kalian dengarkan, kalian simak, dan kalian tuliskan berita tersebut di buku tugas kalian. Nah, setelah itu kalian tentukan 5W, 1H atau adik simbanya. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita di minggu depan. Nah, selamat mengerjakan. Dan jangan lupa beritanya jangan sampai ada yang sama ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda sehat selalu dan tetap di rumah aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.